Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم لرحم. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada bekal yang lebih baik dari ketakwaan yang kita bawa menghadapi kehidupan ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan semoga hari Jumat ini, salat Jumat ini memberikan kontribusi besar bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya masa pandemi ini meningkatkan kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah, mujahadah kita kepada Allah. Karena hidayah yang Allah akan berikan kepada kita untuk orang-orang yang melakukan mujahadah, orang-orang yang melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Di dalam ayat yang di awal khutbah khotib bacakan tadi, memberikan makna yang sangat luas kepada kita. Ternyata hidayah Allah itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang mujahadah. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami melakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, lanahdiyannahum, kata Allah, sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh beserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita punya satu kata kunci, hidayah akan Allah berikan kepada kita manakala kita mampu melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Mujahadah, melakukan mujahadah, optimalisasi dalam melakukan amal soleh. Maka ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, siapa di antara manusia yang paling baik itu ya Rasulullah? Ternyata dalam hadis riwayat Ahmad, orang yang paling baik itu adalah orang yang banyak ibadahnya. Rasulullah mengatakan khairun nas, orang yang paling baik di antara manusia adalah yang pertama aqra'uhum, orang yang paling pandai, orang yang paling mahir, orang yang paling mengerti terhadap Al-Quran. Yang kedua, wa atqahum, kata Rasulullah, orang yang paling baik di antara manusia adalah orang yang paling takwa di antara mereka. Yang nomor tiga, wa amuruhum bil ma'ruf, orang yang paling baik di antara manusia adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amar ma'ruf. Wa anhahum 'anil munkar, dan orang yang paling baik di antara manusia adalah orang-orang yang bisa terus-terusan melakukan nahi munkar. Dan yang terakhir Rasulullah mengatakan orang yang paling baik itu adalah wa ausaluhum lirahim,
yaitu orang yang terus-terusan bisa menyambungkan silaturahim dengan orang lain. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak melakukan amal soleh, kita ingin meraih derajat yang paling hebat di sisi Allah, tapi kenapa hidayah, taufik, kemudian jauh dari kita? Kenapa seolah-olah kita itu ditutup pintu hidayah dan taufiknya oleh Allah? Imam Syakik bin Ibrahim mengatakan, ughliqa babu taufik anil halqi min sittati asya. Pintu taufik ditutup dari seorang hamba dikarenakan 6 perkara. Bisa jadi orang itu melakukan sholat tapi tidak bisa menikmati sholat. Orang itu melakukan membaca Quran tapi tidak bisa menikmati Al-Quran. Dia melakukan amal soleh tapi seolah-olah jauh dari amal soleh. Tidak menyatu dalam hidupnya dengan amal yang ia kerjakan. Itulah salah satu indikasi pintu taufik dicabut oleh Allah. Nah, pintu taufik dicabut oleh Allah itu, kata Imam Syakik bin Ibrahim, dikarenakan 6 perkara. Yang pertama, istighaluhum bin ni'mah an syukriha. Manusia senantiasa sibuk mencari nikmat Allah, mereka lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang mereka cari tapi lupa bersyukur. Banyak menuntut hak tapi melupakan kewajiban. Itu bisa jadi kita bisa manahi itu. Banyak kita mencari kenikmatan tapi kita lupa bersyukur kepada Allah. Itulah penyebab taufik ditutup oleh Allah. Kita tidak bisa menikmati ibadah, kita susah melakukan amal saleh. Yang kedua, waraghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Senang mencari ilmu, belajar dimanapun dia kejar, tapi ilmu itu tidak diamalkan. Amalnya kosong. Inilah penyebab pintu taufik dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita belajar sangat mudah. Lewat medsos pun kita bisa, lewat teknologi, informasi kita bisa. Bahkan sekarang luar biasa, di tengah pandemi ini kita tidak berhenti melakukan mencari ilmu. Tapi jangan sampai waraghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Senang manusia mencari ilmu, tapi ternyata mereka lupa, mereka tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, kata Imam Syakik bin Ibrahim, penyebab taufik dicabut oleh Allah, ditutup oleh Allah itu adalah wal musara'atu ila dzanbi wa ta'khirut taubah. Manusia senang bersegera melakukan perbuatan dosa, tapi ternyata melambat-lambat berbuat tobat. Dosa gampang diperbuat, tapi ternyata tobat lambat dilaksanakan. Selanjutnya, yang menjadi penyebab pintu taufik dicabut oleh Allah adalah wal ightiraru bi suhbatis salihin wa tarkul iqtida bi fi'alihim. Mereka tertipu bersahabat dengan orang soleh, bangga punya kawan soleh, bangga punya guru soleh, tapi ternyata tidak mengikuti kesolehan orang yang soleh. Maka sangat wajar Hatim Al-Asom pernah mengatakan dalam salah satu perkataannya, jangan pernah kita tertipu dengan kedudukan yang sangat tinggi. Tidak ada orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi selain Nabi Adam berada di dalam surga, tapi ternyata kemudian diturunkan oleh Allah dari surga gara-gara satu dosa. Jangan pernah kita bangga dengan ibadah. Iblis itu melakukan ketaatan total kepada Allah, tapi ternyata dilalat oleh Allah karena tidak mau menghormat kepada Adam. Jangan pernah kita bangga dekat dengan orang soleh, kata Hatim Al-Asom. Tapi ternyata banyak orang yang tidak mengikuti kesolehannya. Tidak ada orang yang lebih soleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh pamannya dekat dengan Rasulullah. Bahkan Abu Lahab dekat dengan Rasulullah. Paman Rasulullah, rumahnya berdampingan, bahkan berbesanan dengan Rasulullah. Tapi hidayah tidak datang kepada Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab menjadi musuh bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat dengan orang soleh, tapi tidak mengikuti kesolehan. Kemudian yang selanjutnya menjadi penyebab pintu taufik dicabut oleh Allah adalah wa idbaru dunya anhum wa hum yattabi'unaha. Mereka sadar dunia itu akan meninggalkan mereka,
tapi ternyata mereka malah mengikuti dunia. Kita sadar dunia akan kita tinggalkan, tapi ternyata kecintaan kita kepada dunia tambah terus. Dan yang terakhir, kata Imam Syakik bin Ibrahim, yang menjadi penyebab pintu taufik dicabut oleh Allah adalah wa iqbalul akhirati alaihim wa hum mu'riduna anha. Mereka meyakini akan menghadap akhirat, tapi ternyata mereka malah berpaling dari akhirat. Kita tahu perjalanan kita menuju akhirat, tapi ternyata seolah-olah kita melupakan akhirat. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari yang 6 ini, dan kita menjadi orang-orang yang tetap mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di tengah pandemi ini kita terus bisa meningkatkan ketakwaan kita, amal soleh kita. Karena tidak ada yang dilakukan oleh kita kecuali kita senantiasa terus berjalan menuju Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita dengan Allah menjadi sebuah pertemuan yang mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.